Pernahkah Anda mendengar seorang yang berdosa dan hidupnya terlalu kotor, tapi bisa dipakai oleh Tuhan? Temukan jawabannya di Worship Night yang kedua dengan judul Transforming Life, tanggal 28 Mei 2021, premier jam 7 malam, waktu Indonesia bagian Barat di YouTube GMS Jatim Bali Nusa. Saya tunggu kehadiran Anda, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom setiap jemaat Tuhan yang ada, welcome home. Saya percaya setiap orang yang hatinya haus dan lapar untuk menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dan saya percaya di dalam ibadah ini, setiap firman Tuhan yang ada akan menjadi firman Tuhan yang mengenyangkan setiap kerohanian kita, menjadi firman Tuhan yang membangun setiap kita. Dan Bapak Ibu Saudara, jangan lupa bagi Anda yang belum tergabung di Connect Group kita sampai dengan hari ini masih berlangsung secara online. Anda dapat daftarkan diri Anda lewat nomor yang ada di layar kaca Anda. Dan saya percaya setiap orang yang bergabung di Connect Group juga, mereka akan belajar saling mengasihi, belajar saling melayani satu dengan yang lainnya. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube GMS Church Jatim Bali Nusa untuk mendapatkan setiap update yang ada dalam setiap kegerakan di regional Jawa Timur kita ini. Dan setiap orang yang datang di dalam ibadah, jangan lupa untuk kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan secara transfer lewat QR Code dan rekening yang ada di layar kaca Anda. Bapak Ibu Saudara, kita siap untuk mengikuti setiap ibadah yang ada, amin. Mari saya pimpin di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini kami semua dapat bersama-sama hari ini mengikuti ibadah secara online ini. Tuhan, kami percaya kami tidak dapat dipisahkan oleh jarak. Sekalipun ini secara online, hadirat Tuhan akan melawat setiap kami. Hati kami haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Kenyangkan kami oleh setiap kebenaran firman-Mu. Dan kami bukan hanya sekedar mau menjadi pendengar firman Tuhan. Tapi ketika kami mendengar setiap kebenaran firman-Mu ini, kami mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang antusias untuk mengikuti ibadah bersama-sama dengan saya katakan. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom jemaat Tuhan yang luar biasa. Mari semuanya berikan sorak-sorai kemuliaan buat Yesus kita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber
sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari jemaat Tuhan bersama, yuk katakan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kami ingini Tuhan. Yes, hanya Kau. Amin, amin. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber, kuatku, Allah sumber. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Yes. Kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Sungguh Kau Allah yang setia dan benar Tuhan. Kami mau memuji-Mu. Haleluya. Mari bersama nyanyikan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Haleluya. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Ku bersuka Tuhan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk sungguh Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia.
Kau selalu bersama. Yesus, Kau sumber kekuatan. Hidupku. Mari bersama lembutkan tangan kita kan. Allah, Allah yang setia dan benar. Kau pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Yesus, Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Berikan kemuliaan buat Yesus kita. Haleluya. Bersama katakan, Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Yes, amin Tuhan. Engkau sudah berfirman, memberi masa depan buat setiap kami Tuhan. Amin, amin. Damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik. Kami tahu rencana-Mu Tuhan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu. Mari bersama lebih sungguh katakan, kami tahu rencana-Mu Tuhan. Amin, amin. Selalu indah buat setiap kami. Amin Tuhan. Ku tahu rencana. Yes, amin. Oh, yes, amin Tuhan. Sempurna. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Mari sembah Dia saat ini. Mari
sembah Dia. Mari berikan penyembahanmu yang terbaik buat Yesus saat ini. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Saat ini kami rindu memberi yang terbaik, sebab hanya Kau yang layak terima sembah, yang layak terima hormat. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan buat mujizat-Mu di dalam hidupku, di dalam hidup setiap kami. Sebab itu kami naikkan syukur, kami berikan pujian bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji Yesus. Tiada la bayaramo, tiada la bayarase. We worship You, kami muliakan Engkau. Oh, haleluya. We worship You, we give thanks, mengucap syukur buat kebaikan-Mu di dalam hidupku Tuhan. Selalu baru setiap pagi, berkat-Mu tercurah buat setiap kami. Ucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu indah buat setiap kami. Mari setiap jemaat yang percaya rancangan Tuhan baik buat setiap kita, mari letakkan kedua tangan kita di dada. Haleluya. Kami percaya Tuhan rancangan-Mu indah buat setiap kami. Mari sekali lagi dengan lembut, dengan imanmu bersama katakan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu amin Tuhan sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu. Sekali lagi dengan lebih sungguh bersama katakan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik. Kami percaya ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak
baik bagiku. Ku tahu kehendak-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Rancangan-Mu sempurna, sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu terbaik bagiku. Bapak yang mengucap syukur untuk saat ini Tuhan. Kami tahu rencana-Mu yang baik bagi kami. Kami tahu kehendak-Mu yang baik bagi kami. Ajar kami untuk mengerti. Agar kami bisa berbuah di setiap musim kehidupan. Sehingga hidup kami yang singkat ini dapat mempermuliakan nama-Mu. Karena firman-Mu katakan kalau kami berbuah banyak, maka nama Bapa akan dipermuliakan. Berbicaralah pada kami saat ini. Urapi saya dan urapi setiap orang yang mendengar firman-Mu. Supaya kami mengerti bahwa di dalam hidup ini ada hal yang penting, yang istimewa, yang Kau sediakan bagi kami. Untuk kami nikmati, untuk kami jalani, untuk kami syukuri bersama dengan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah semua kegoncangan, di tengah-tengah semua krisis yang sedang terjadi pada saat ini, dimanapun kami berada, baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia, saya berdoa, jadikan kami berkat, jadikan kami terang, jadikan kami garam, sehingga kami bisa memberikan dampak yang positif kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Apa kabar saudara sekalian? Senang sekali bisa berjumpa pada kali ini. Dalam kesempatan yang sangat istimewa, walaupun tidak bertatap muka, nggak bisa salaman, tapi secara roh saya percaya kita disatukan. Terima kasih buat Pastor Samuel Muji dan juga Pastor Lani yang sudah mengundang saya untuk hadir di sini bersama dengan istri saya. Saya kepengen saudara bisa lihat, tapi saya nggak kelihatan. Jadi salam dari istri saya. Ada satu tema yang bagus banget yang disampaikan Pastor Samuel Muji minta saya untuk menyampaikan pada saudara, yaitu berbuah di segala musim. Kalau bicara mengenai berbuah, saya suka sekali ada satu ayat yang saya suka banget gitu. Ayat itu bunyinya begini. Tuhan Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi kalau bicara mengenai berbuah, sebetulnya dua-dua Tuhan Yesus mau kita berbuah, karena dia pokok anggur. Pohon mana sih yang gak kepengen bisa memberikan buah? Karena kalau pohon tidak memberikan buah, maka pohon itu dianggap gagal. Ada beberapa pohon yang di rumah saya yang ditebang, dibuang, karena batangnya gede, tinggi, daunnya banyak, tapi nggak ada buahnya. Jadi dengan terpaksa pohon itu dibuang. Jadi bagi sebatang pohon, keberhasilan pohon itu adalah kalau berbuah. Tapi yang kedua dikatakan Bapakulah pengusahanya. Sedang pengusaha mana yang punya perkebunan dan punya pohon, mau pohonnya juga tidak berbuah. Nggak ada saudara. Semua mau, setiap pengusaha mau pohonnya berbuah. Makanya ada ayat yang mengatakan di Yohanes 15 ayat ke-8 dikatakan bahwa bila kamu berbuah banyak maka nama Bapa akan dipermuliakan. Jadi saya berharap kita berdoa selama beberapa menit ini saya ingin menyampaikan supaya kita terbuka mata kita dan melihat di tengah-tengah semua keadaan pada hari ini kesempatan untuk berbuah itu banyak banget. Justru ini merupakan kesempatan bagi kita. Asal kita mau sedikit saja mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Maka saya jamin, saya yakin kita pasti berbuah.
Mari kita baca ayatnya. Ada satu ayat yang bagus sekali. Selama beberapa hari ini, dalam saat teduh saya sedang mempelajari mengenai Daud. Daud itu istimewa, nggak ketulungan istimewanya. Kenapa dia sangat istimewa? Karena di dalam hidupnya ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Nah, kalau bicara mengenai berbuah, Daud itu jagonya. Dalam segala keadaan, dia tetap berbuah. Nah, kalau kita bilang segala keadaan, segala musim, jangan mikir, oh musim hujan, musim kering, musim hujan, musim kering. Enggak. Nanti saya akan jelaskan secara detail kalau waktu yang mencukupi. Yang disebut musim kehidupan itu ada 4. Karena Musa katakan, kalau kuat, manusia hidup 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Jadi sebenarnya musim kehidupan itu ada 4. 0 sampai 20, 20 sampai 40 tahun, 40 sampai 60, 60 sampai 80. Jadi dimanapun Anda berada. Kalau hari ini usiamu di antara 0 sampai 20, kamu tetap harus berbuah. Yang 20 sampai 40 harus tetap berbuah. Yang 60 sampai 80, 40 sampai 60 tetap berbuah. Dan yang 60 sampai 80 pun tetap berbuah. Bagaimana caranya? Mari kita baca ayatnya sama-sama. Kita baca 1 Samuel 25 ayat 14 sampai 17. Kalau ada Alkitab di sana bisa dibuka Alkitabnya dan kemudian bisa baca bersama-sama dengan saya. Kita mulai dengan ayat 14 dulu. Di sini dikatakan ayat 14, tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya. Katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita. Tuhan kita itu siapa? Nabal. Tetapi ia memaki-maki mereka. Jahat ya. Si Nabal ini orangnya kasar banget. Ayat 15, padahal orang-orang itu sangat baik. Jadi siapakah yang sangat baik? Daud dengan timnya, dengan tentaranya. Sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami. Dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka. Ketika kami ada di ladang, 16 lebih hebat lagi, mereka seperti pagar tembok, sekeliling kami siang dan malam. Jadi tanpa disadari keberadaan Daud bukan memberikan ketakutan, malah memberikan rasa aman. Pastikan saudara ya, dimanapun Anda berada. Orang harusnya bilang gini, heran ya, kalau deket lu kok kayaknya gue tenang sekali. Kalau seperti itu, artinya kamu sudah mulai berbuah. Jangan pikir, wah kalau berbuah tuh harus keluar buahnya. Buahnya apa? Pohon duren keluarnya duren. Pohon mangga keluarnya mangga. Pohon duku keluarnya duku. Kalau manusia, buahnya manusia. Bagaimana kita bisa berbuah bagi Tuhan? Harus ada manusia yang bisa merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Ketika Daud ada di tengah-tengah anak buahnya Nabal. Anak buah Nabal bilang, ketika mereka ada di sekitar kami merasa aman. Mereka seperti benteng yang melindungi kami siang dan malam. Seperti pagar tembok yang melindungi kami siang dan malam. Hebat ya. Pastikan ya, jemaat Tuhan, GMS Sidoarjo, dimanapun Anda berada, pastikan, dimanapun Anda berada, jadilah berkat buat sekelilingmu. Selama kami mengembalakan domba-domba di dekat mereka, bayangkan ketika mengembalakan domba tidak diganggu. Ya. Ayat 17, oleh sebab itu pikirkanlah. Jadi ini anak buahnya si Nabal ngomong sama Abigail, istri Nabal. Dan pertimbangan apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita. Dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang Dursila. Siapakah dia? Nabal sekali lagi. Sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami berdoa. Ajar kami untuk mengerti. Dalam hidup yang singkat ini, suka atau tidak suka, kami akan berikan dampak di sekitar kami. Ajar kami untuk berikan dampak yang baik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Berbicaralah. Dalam nama Yesus. Amin. Kata Nabal itu artinya bodoh. Kata Nabal itu artinya bebal. Kata Nabal itu juga artinya katanya jahat. Jadi jahat, bodoh, bebal, itu arti kata Nabal. Jadi nggak heran orangnya pun seperti itu. Berbeda dengan Daud. Jadi kalau kita lihat ada dua pribadi yang sangat berlawanan. Sangat kontradiktif. Yang satu begitu dia hadir orang sekitarnya tenang semuanya. Merasa aman dan nyaman. Dialah Daud. Tapi yang satu lagi begitu orang dekat dia langsung nggak enak. Bahkan dikatakan ia seorang Dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia.
Dia maunya marah-marah, maki-maki. Jadi orang nggak merasa aman di dekat dengan Nabal. Sekarang coba renungkan baik-baik, kira-kira Anda di posisi mana? Jadi Daud atau jadi Nabal? Tentunya semua bilang, saya mau jadi Daud. Saya juga mau. Nah, mari kita bongkar. Apa yang spesial dengan Daud itu? What is so special with David? Daud itu apa sih? Jadi Daud ketika hidup, dia dari dalam diri berbuah yang manis. Orang bisa merasakan buah yang segar, buah yang manis. Beda dengan Nabal, buahnya kecut, asam, bahkan kadang-kadang pahit, kecut dan menyakitkan. Bahkan mungkin bisa beracun dan membinasakan. Saudara bicara mengenai dua hal yang berbeda ini, sumbernya satu. Daud bisa menghasilkan yang baik, sumbernya satu. Nabal pun juga satu, sumbernya sama. Dari mana sumbernya? Dari hatinya. Jadi kalau kita mau berbuah yang baik, pastikan hatimu baik. Apa yang istimewa dari Daud? Apa yang hebat dari Daud? Saya pertama kali tidak pernah memperhatikan Daud secara khusus. Tapi waktu saya lihat hidupnya kok spesial banget. Ternyata pemilihan Daud pun istimewa, berbeda sekali. Pada waktu Nabi Samuel ketemu dengan kakaknya yang namanya Eliab dan mengatakan, ini dia pasti raja orang Israel. Dan ketika dia mau mengurapi, Tuhan bilang, stop, salah. Dan Tuhan begini, Tuhan berfirman kepada Samuel di 1 Samuel 16 ayat ke-7, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan matanya, tapi Tuhan melihat apa? Hatinya. Saya tuh kagum. Bagi Tuhan, yang penting itu jaga hati. Kalau bagi manusia seringkali kita salah. Yang penting bagi manusia, kebanyakan manusia ya, bukan jemaat GMS Sidoarjo, bukan. Bagi banyak orang di Jakarta, dekat tempat saya tinggal, jaga image, jaim. Lebih penting jaim. Sebentar-sebentar rambutnya diatur, ya. Sebentar-sebentar baju diatur. Dia ingin penampilannya, image-nya bagus, ngomong diatur, semua diatur. Tapi mereka lupa menjaga hatinya. Daud seringkali nggak peduli dengan penampilannya. Dengan wajah kemerah-merahan, dia pulang ke rumah dan siap untuk diurapi oleh Samuel. Dia nggak ngerti, dia nggak bedakan dulu, dia nggak sisir rambut dulu. Apa adanya setelah kejemur seharian, dia datang apa adanya. Dia nggak pernah persiapkan apa-apa, tapi hatinya senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau mau jadi seperti Daud dan berbuah yang baik, pastikan yang pertama, namanya jaga hati. Bukan jaga image, jaga hati. Nah, jaga hati ini penting banget. Di Matius 15 ayat 18-19 dikatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Jadi yang keluar dari mulut kita itu asalnya dari hati. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi artinya Daud ngerti banget. Dia perlu jaga hati. Saudara, kalau saya perlu jaga hati enggak? Harus jaga hati. Beberapa waktu yang lalu, saya naik mobil sama istri saya. Saya kesel sekali sama supir saya tuh. Saya kesel banget. Dan kemudian karena keselnya, saya mulai marah sama istri saya. Saya mulai marah sama supir saya. Kamu nih gimana sih? Berkali-kali udah saya kasih tahu. Jangan begitu. Baru ngomong gitu, istri saya udah cawil-cawil saya. Terus saya lihat ke dia, dia bilang gini, jaga hati. Waktu itu saya kesel sekali. Kamu nih keterlaluan sekali. Dia bilang jaga hati. Waktu pulang ke rumah, terus dia bilang gini sama saya. Istri saya tuh hebat sekali. Kamu marah apa tidak, yang menentukan tuh hati kamu. Kalau kamu mau diam, ya kau diam kok. Kamu gak usah marah-marah, ngomong yang baik juga bisa. Saudara,
seringkali kita terpancing untuk tidak menjaga hati kita. Kita tahu itu salah, tapi kita seringkali membiarkan hati kita melakukan apa saja yang dia kehendaki. Daud, orang yang selalu menjaga hatinya. Kedewasaan seseorang ditentukan oleh bagaimana orang itu sanggup menjaga hatinya. Saya punya cucu banyak, saudara, ada 8. Jadi saya tahu jelas anak kecil susah menjaga hatinya. Kalau dia nggak suka langsung nangis, dia nggak suka dia marah langsung nendang, dia langsung banting, semua dia lakukan. Kalau kita seperti itu apa jadinya kita? Orang lain bilang kok begitu caranya? Katanya pemimpin CG, kok begitu? Katanya coach, kok begitu? Gimana orang mau datang pada Kristus? Gimana kita mau berbuah? Sulit bagi kita seperti itu. Satu hal yang saya pelajari dari istri saya, kemampuan untuk menjaga hatinya. Satu kali kami bikin komitmen di rumah untuk makan sehat. Tapi gara-gara itu saya jadi belajar apa artinya jaga hati. Waktu itu janjian kita nggak mau makan makanan yang aneh-aneh lagi. Pokoknya nggak boleh makan lemak, nggak makan binatang-binatang yang nggak boleh dimakan, kita nggak mau makan. Tapi tadi kita baru makan kepiting ya. Pokoknya yang gitu-gitu kita nggak mau makan lagi. Kita janjian, anak-anak pun diajarin nggak boleh. Selesai bicara begitu, malamnya kita makan. Tiba-tiba di restoran itu, dengan tenang istri saya pesan makanan-makanan yang baru saja kita sepakati untuk gak boleh kita makan. Gak pesan semuanya. Saya lihat gitu, saya bilang, kamu gimana sih? Kok pesannya gini. Cara saya ngomong mungkin gak gitu berkenan sama dia. Dia harus kayak matanya gak suka dan dia begitu marah. Saya bilang, kamu gini. Saya tegur di depan ibu saya, depan mertua saya. Dan saya tahu dia gak suka. Dia marah sekali kayaknya. Dengan marah dia coret-coret, langsung dia ganti, semuanya ganti. Sama jalan ke kasir, mau ngomong ke kasir untuk diganti, dia lewat saya, kemudian dengan jempolnya dia colek punggung saya, nyoleknya keras sekali, set gitu. Dan saya tahu di rumah sebentar lagi akan terjadi peperangan. Pasti ribut nih. Saya udah siap, setelah makan tenang. Selesai, saya tungguin di rumah. Kok nggak marah deh? Sampai besok pagi nggak marah juga. Beberapa hari kemudian saya tanya, kok waktu itu kamu kayaknya marah? Kok tiba-tiba nggak marah? Terus dia bilang gini, saya lupa tuh ada apa ya marahnya ya? Enggak kan kamu gini-gini. Kenapa mesti marah sih? Ya nggak usah marah lah. Jadi saya belajar, itulah kedewasaan seorang percaya. Saya seringkali banyak belajar sama istri saya. Saudara, jaga hatimu. Jangan sampai engkau membiarkan. Kan dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan juga hujat. Daud berhasil menjaga dirinya. Dia belajar satu hal juga yang akhirnya dia belajar, yang kedua itulah menjaga matanya. Dia pernah jatuh dalam dosa dengan Batsheba karena matanya. Dan kalau mau dijaga lagi setelah itulah mulutnya. Jaga hati, jaga mata, jaga mulut. Pastikan 3 hal itu menjadi satu paket yang lengkap. Itulah namanya jaga diri di depan Tuhan. Saudara, sebenarnya nggak sulit untuk melakukan itu. Saya belajar, saudara. Saya belajar. Saya bukan orang yang sempurna. Tapi saya belajar mati-matian menjaga hati. Kadang-kadang saya bisa tahan untuk nggak marah. Tapi takut seringkali saya nggak bisa. Karena takut itu sesuatu yang tiba-tiba aja hadir. Apalagi di tengah-tengah keadaan seperti ini, tiba-tiba kita bisa takut aja. Dan kalau jatuh seperti itu kita bingung. Dalam ketakutan sendiri saya nggak ngerti harus berbuat apa. Saya nggak ngerti. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah mulai ketakutan berbulan-bulan saya takut sekali. Jantung saya debar-debar, saya nggak ngerti saya takut. Dan saat itu saya tahu saya harus jaga hati. Tapi saya nggak ngerti gimana jaga hati. Hati saya begitu takut. Khawatir sekali dengan semua keadaan yang terjadi. Krisis yang terjadi, semua masalah yang saya kebingungan sendiri. Dan saat itu ketika sedang terjadi itu saya pun belajar jaga hati. Saya nggak tahu mau kemana lagi. Saya nggak tahu kepada siapa lagi saya harus berharap. Kecuali pada Tuhan. Apa yang saya lakukan, saudara? Cuma satu. Saya tulis firman Tuhan besar-besar di depan meja tulis saya. Saya tulis besar-besar.
Pikirkanlah apa yang baik, yang mulia, yang sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jangan pikirkan negatif. Saya tuliskan semuanya. Hati yang melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan membentengi, meluputkan dan memuliakan. Saya tulis semuanya dan saya mulai baca. Saya mulai baca dan pelan-pelan turun dari mata, turun ke hati. Pelan-pelan hati saya mulai mengerti. Dan di situ dia mulai tenang hatinya. Masalah belum selesai. Tapi hati saya sudah mulai tenang. Hati-hati dengan hati kita. Kelihatannya sederhana. Tapi dari situ terpancar kehidupan. Berbeda dengan Nabal. Nabal ini menurut saya kasihan sekali. Nabal artinya bodoh. Tadi saya katakan jahat. Dan juga bebal. Nabal juga berbuah loh. Justru jangan pikir, oh hanya Daud yang berbuah. Enggak, Nabal pun berbuah. Kalau Daud buahnya segar dan manis, Nabal buahnya kecut, asam, bahkan mungkin beracun, mematikan, sehingga banyak orang takut mendekati pohon Nabal. Tapi orang suka dekat dengan pohon Daud. Saya nggak tahu saudara yang mana. Jadi kalau tema pada saat ini adalah berbuah dalam segala musim, di segala musim, maka kita perlu ingat dalam setiap musim, pohon Nabal pun berbuah. Dia memberikan dampak yang negatif. Daud memberikan dampak yang positif. Nabal memberikan dampak yang negatif. Seringkali saya berpikir, apa sih salahnya si Nabal ini ya? Salahnya apa? Kenapa kok dia sampai berbuat seperti itu? Salahnya Nabal itu apa? Saudara, kesalahan Nabal itu sederhana. Saya tuh ingat Nabal, saya jadi ingat Sodom. Kalau kita buka, sebenarnya di Alkitab di 1 Samuel 25, 1 Samuel 25, 1 Samuel 25, di ayat yang ke 10, ayat 9. Jadi pada waktu itu Daud mengirimkan utusan kepada Nabal. Maksudnya hanya menyampaikan salam dan kemudian juga memberitahukan, kami sudah menjaga anak buahmu Nabal, kalau boleh saya minta anakmu ini mohon belas kasihan. Karena Daud waktu itu sedang melarikan diri dan dia butuh makanan, dia butuh apalah sedikit aja, nggak banyak-banyak. Dan dia minta tolong kepada anak buahnya untuk menyampaikan kepada Nabal. Nggak seberapa, karena akhirnya Abigail, istrinya itu memberikan seperti yang diharapkan oleh Daud, dan itu sederhana sekali, hanya roti atau minuman, air, dan itu hal-hal yang menurut saya sederhana. Tapi ketika disampaikan oleh Nabal, apa yang dikatakan oleh Nabal? Dikatakan ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Itu ayat 9. Ayat 10 dikatakan, tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku dan hewan bantaian yang ku bantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Padahal Daud itu dikenal, tapi Nabal pura-pura nggak tahu. Dia pura-pura tidak peduli. Waktu saya baca ini, saya jadi ingat kisah Sodom. Nabal punya sesuatu, tapi dia nggak peduli pada yang membutuhkan. Saya jadi ingat ayat yang dituliskan di Kejadian 13 tentang Sodom. Kalau saudara saya tanya Sodom, ingatnya apa? Pasti Gomora. Kalau saudara ingat Sodom dan Gomora, pasti ingatnya itu dosa seks. Padahal awalnya dosa Sodom dan Gomora bukan seks. Hati-hati dengan dosa pada hari ini, saudara. Hari ini banyak sekali orang yang jatuh dalam dosa seks. Tapi awalnya bukan dosa seks. Awal itu dosa egoisme. Orang yang mencintai dirinya lebih dari segala-galanya. Egois. Egois itu lawan dari kasih.
Kasih itu mengasihi orang lain. Egois itu mengasihi dirimu sendiri. Mencintai. Kalau mengasihi diri masih mending. Karena kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tapi ini mencintai dan semua dipakai untuk hidupmu. Nggak pernah dibagian, nggak peduli sama yang lain. Hanya peduli sama keinginanmu sendiri, kedaginganmu sendiri. Firman Tuhan katakan di Kejadian 13 ayat 13 dikatakan bahwa orang Sodom itu jahat dan berdosa kepada Tuhan. Saya penasaran dosanya apa dosa awalnya. Yang menarik di Yeskiel 16 ayat 49 dikatakan, lihat ini kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan, nah sombong ya. Kedua, makanan berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya. Dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Nah hari ini saudara ya, ini kan lagi masa susah. Kalau Anda tidak pernah tergerak nih menolong orang lain. Anda tidak pernah peduli dengan orang-orang di sekitarmu yang sedang membutuhkan. Saya hanya ingatkan, saya nggak mengatakan iya, tapi hanya mengingatkan. Hati-hati, bisa-bisa dosa Sodom dan dosa Nabal sedang mengincar hidupmu. Aneh ya, tapi fakta. Nabal nggak peduli. Padahal yang diminta oleh Daud nggak seberapa dibandingkan dengan 3.000 ekor domba yang dimilikinya. Nggak seberapa. Untuk memberi makan roti dan daging berapa nggak seberapa. Karena akhirnya Abigail bisa memberikan kepada Daud, Abigail itu istri Nabal, tanpa minta bagian dari Nabal. Dia bisa memberikan dengan apa yang dia mampu lakukan sendiri. Artinya itu nggak seberapa. Tapi Nabal nggak mau memberikan. Karena dia kikir, karena dia egois. Kasih itu, kasih ya. Artinya apa yang ada di kepala kita, apa yang di hati kita, hanya untuk orang yang ada di sekitar kita. Kalau saya cinta pada istri saya mengasihi saya, maka apa yang saya pikirkan hanya untuk kebaikan dia, keuntungan dia, kebahagiaan dia, itulah kasih. Kalau saya mengasihi Tuhan, ada yang di kepala saya adalah apa yang saya pikirkan supaya Tuhan senang, Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, Tuhan dipuji dan diagungkan selama-lamanya. Itu saya mengasihi Tuhan. Kalau saya mengasihi sama saya selalu pikir apa yang saya lakukan supaya orang ini bahagia, sukses, luar biasa, maju dan bahagia. Itu kasih. Lawannya, kalau saya mengasihi diri saya, mencintai diri saya, maka apa yang saya pikirkan, apa yang saya renungkan tiap hari, hanya bagaimana supaya saya bahagia, saya sukses, saya beruntung, saya segala-galanya tanpa mikir yang lainnya. Saudara, kepada hari ini di tengah-tengah semua kesulitan, Anda banyak berpikir hanya untuk dirimu sendiri. Dan gak mikir orang lain, hati-hati. Makanya gak heran firman Tuhan katakan, karena begitu banyak kedurhakaan dan kejahatan yang menjadi-jadi, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Nabal kasihnya dingin. Sodom kasihnya dingin. Hati-hati, hari ini banyak sekali. Orang gak peduli lagi. Justru saya ingin sekali, sebagai jemaat Tuhan, ini waktunya untuk memberi. Saya belajar sama istri saya. Di awal pandemi, 1 tahun sebelum pandemi, 1 tahun sebelum pandemi, selama 1 tahun, keuangan kami tiba-tiba macet. Tiba-tiba macet. Tidak ada pemasukan, setahun. Pengeluaran iya, pemasukan gak ada sama sekali. Dan di tengah-tengah itu, ada beberapa orang yang pinjam uang sama saya. Jemaat, orang Kristen, pendeta. Dan mereka bilang, Pak Andreas tolong kami, tolong saya. Nanti pasti saya kembaliin. Itu kalau orang pinjam uang pasti ngomong gitu, nanti saya pasti kembaliin. Dia pakai nangis-nangis. Nah, anak saya mau sekolah, dia dulu minta di universitas ini sama doa sama Tuhan, Tuhan udah kasih. Tapi uangnya kami gak punya Pak, tolong Pak, tolong Pak. Satu lagi, semua alasannya anak sekolah. Siapa yang gak ibadahnya? Saya tanya sama istri saya, bisa gak kita kasih pinjam sama mereka? Terus istri saya bilang, kalau 2 bulan bisa. Saya tanya, Pak 2 bulan bisa Pak? Bisa. Sebulan aja saya kembaliin. Itu jumlahnya nggak kecil. Saudara. Buat saya itu besar. Apalagi saya lagi nggak punya penghasilan. Saya kasih akhirnya. Itu beberapa orang. Saudara. Saya kasih. Saudara tahu nggak? Setelah dikasih pas waktunya saya tagih. Galakan mereka. Saudara. Pak Andreas nggak ngerti ya. Kondisi kami itu begitu buruk. Kami itu
nggak punya apa-apa sama Bapak tega. Bapak pendeta tega nagih kami. Ya ampun, kenapa jadi saya yang salah? Saya bilang, Pak, tapi saya butuh, Pak. Kami juga butuh, Pak. Kalau kami punya pasti kami bayar, masa kami bohong sebagai orang Kristen? Nah, gimana tuh saudara? Bukan satu loh saudara, beberapa. Ada jemaat, ada teman pendeta, teman hamba Tuhan, ada teman saya juga, mau buat bisnis minta. Satu hal yang saya percaya, Tuhan tidak pernah tertidur. Dalam segala keadaan, jangan contoh Nabal. Buahmu akan pahit. Buahmu pasti asam, busuk, dan beracun. Jadilah seperti Daud. Dalam setiap musim, dia selalu menjaga hatinya. Menjaga mata mulutnya, menjaga dirinya. Dia tahu apa yang terbaik yang dia persembahkan untuk Tuhannya. Tuhanmu dan Tuhanku. Saya mulai berdoa sama istri saya, Tuhan tolong kembalikan uangnya. Kami berdoa dan berpuasa, betul dong. Tahu nggak Tuhan jawabnya apa? Simple banget. Kamu rela nggak kalau uang itu kamu kasihin ke mereka? Nah, gimana saudara? Saya doa minta supaya uangnya dibalikin, ditanya orang rela nggak kalau uangnya nggak ditagih? Saya sama istri saya belajar, saudara. Kok soal Tuhan yang minta? Oh, kami mah taat lah. Nggak akan mikir udah. Pasti kami taat. Dengan tenang kami bilang, Tuhan, saya pasti akan lakukan. Saya bebaskan mereka, silahkan ambil. Itu besar jumlahnya. Sampai hari ini, tidak ada yang kembali, seperak juga nggak ada yang kembali. Tapi nggak apa-apa. Karena Tuhan menggantikan jumlahnya berkali-kali lipat lebih besar. Saya percaya. Lagu ini bagus banget, saya pengen nyanyi. Tuhan ku percaya, indah bagimu. Mana singernya? Bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna, sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Masa sih Tuhan gak tahu jalan-jalanmu? Hai guys, hai Bapak, hai Ibu, hai Tante, hai Om. Hai Nak, hai De, hai Ka, hai Ko, hai Ci. Masa Tuhan gak tahu jalan-jalanmu? Dia tahu. Jangan jadi Nabal. Nabal mengatakan, hai hari ini musim krisis. Ada banyak karyawan-karyawan yang keluar. Ini krisis. Saya perlu menjaga supaya saya tidak mati kelaparan. Oh saudaraku, Allahku lebih sanggup menjaga hidupku daripada aku menjaga hidupku sendiri. Daud tidak pernah khawatir dengan hidupnya. Dia tahu kepada siapa dia percaya. Dia berikan. Dia berikan. Walaupun dia nggak punya uang, dia berikan keamanan. Dia berikan perlindungan. Beda dengan Nabal. Nabal nggak berikan itu. Makanya nggak heran. Akhirnya Nabal tidak pernah menikmati kekayaannya. Tidak lama setelah itu Nabal mati. Kalau nggak salah kena penyakit, sudah baca sendiri aja. Dan dia mati. Mengerikan sekali. Pada hari ini, saya sering berpikir, apakah ketika lagi pandemi COVID-19 seperti ini, Allahmu dan Allahku juga takut? Apakah dia tertidur? Apakah dia pura-pura tidak tahu? Apakah dia juga panik? Apakah dia juga takut dan bersembunyi, nggak berani menampakkan dirinya?
Tidak. Tidak. Dia tetap berdiri dengan gagah mengatasi semua badai. Dia menjadi benteng hidupku. Dia memimpinku di jalan-jalanku. Satu kali dalam keadaan saya takut, saudara. Saya khawatir banget, saya takut. Saya lagi naik mobil sama supir saya. Dan kemudian supir saya di sebelah kanan, saya di sebelah kiri. Ini baru terjadi, saya lupa tahun lalu atau 2 tahun yang lalu lah. Dan dalam keadaan pandemi beginian lah. Dan waktu itu ada truk nyusul saya. Gluduk. Saya masih di Tangerang. Lewat jalan tol. Cepat sekali. Saya paling males tuh baca tulisan di belakang bak truk. Ada tulisan-tulisan kan? Mabuk judi jangan. Mabuk apa boleh gitu lah. Pokoknya yang gitu-gitulah. Ya. Papa pulang, mama menanti gitu-gitu tulisannya yang aneh-aneh gitu, yang konyol-konyol lah. Tiba-tiba ada truk lewat warna hijau, saya masih warna hijau. Saya lagi ketakutan, tiba-tiba lewat gitu. Terus saya iseng lihat gini, tuh nggak di belakangnya, di belakang bus ditutup belakangnya itu ada tulisan. Jalani jalannya, nikmati prosesnya, syukuri hasilnya. Wah, bagus banget. Jalani jalannya. Nikmati prosesnya. Dan syukuri hasilnya. Pulang ke rumah saya tanya, saya buka Google, saya cari tahu siapa yang nulis ini pertama kali. Gak ada. Satu-satunya informasi yang saya terima bahwa ini adalah peribahasa atau satu quotes yang ditulis aslinya dalam bahasa Arab. Bagus sekali. Saya tulis di bio saya. Jalani jalannya. Nikmati prosesnya. Tuhan gak pernah salah kalau dia izinkan terjadi seperti ini. Dia gak pernah berbuat jahat. Dia izinkan terjadi supaya kita belajar. Supaya kita bisa menghasilkan sesuatu yang memberikan jawaban berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dia mau dalam setiap musim kehidupan kita berbuah. Jaga hatimu. Jaga matamu. Jaga mulutmu. Jadi satu, jaga dirimu. Jangan senabal. Dia nggak jaga hatinya. Ngomong semaunya, bertindak semaunya. Bahkan ketika dia punya, dia pun tidak peduli dengan setiap orang. Dia bisa memberi, tapi dia tidak mau memberi. Saudara, kalau pada hari ini saudara mau memberi, gampang banget. Ada banyak sekali. Kesempatan untuk bisa memberi. Banyak sekali. Saudara, ada banyak orang yang membutuhkan. Banyak sekali. Dengan mudah. Kemarin saya naik sepeda, saudara. Bukan naik sepeda, saya naik mobil. Naik sepeda betul, saya naik sepeda ke Palutungan ke atas, dijemput istri saya. Pas pulang dari atas di puncak Palutungan di atas gunung, dijemput istri saya, kita mau makan. Pas masuk satu restoran, di depan itu ada 2 orang yang lagi motongin rumput, saudara. Saya lagi mikir nih kemana ya, yang itu apa yang itu, lagi mikir yang itu apa yang itu, restorannya yang ini apa yang ini. Dan bapak itu dengan sopan dia datangin mobil saya bilang, Pak yang sebelah sana itu pak, katanya. Padahal saya gak minta tolong, dengan muka yang begitu baik sekali. Pak yang sebelah sana pak. Tiba-tiba hati saya tergerak. Gak tahu kok pengen ngasih, saya bilang saya minta uang sama istri saya 100.000, 100.000. Pak sini berdua, saya kasih. Dia terima kasih. Dia terima kasih sampai dia bilang, Pak, kenapa kok saya diberi? Saya juga nggak tahu alasannya apa. Saya lihat dia, saya bilang, karena muka Bapak baik, Bapak orang baik. Jadi Tuhan sayang Bapak, Tuhan berkati. Wah, dia senang sekali. Uang itu tidak membuat saya bertambah kaya. Tapi saya bisa memberkati orang seperti itu. Saya mau naik kereta api sama istri saya ke Cirebon. Waktu itu pagi-pagi jam 6 lebih sudah sampai stasiun. Karena keretanya itu jam 7. Sementara itu istri saya bilang, yuk kita beli minuman. Kita beli apa. Nah, kita masuk toko kecil ya. Kita beli. Lagi beli itu ada satu satpam. Dia lagi minum aqua atau teh, lupa lah. Dia bawa kantong plastik isinya 1 roti gitu. Dan bawa minuman. Dari wajahnya kelihatan capek sekali.
Dan saya lihat kayaknya dia nggak punya uang banyak, sehingga pagi-pagi dalam keadaan capek, lelah, dia mau makan pun dia makan roti kecil sama minuman sederhana aja. Terus saya panggil, Pak sini Pak. Saya nggak bilang istri saya panggil. Saya ambilin roti yang banyak, kue, minuman saya ambil yang banyak sekali. Satu kantong gede saya kasih, bagi-bagi sama teman-teman Pak. Sudah selesai, terus keluar dia, udah saya juga nggak tahu. Terus sama istri saya nggak mikirin orang itu lagi. Saya ngobrol sama istri saya, selesai saya keluar menuju kereta api. Ternyata dia lagi berdiri di depan toko itu. Berdua dengan temannya. Waktu saya lihat dia dengan penuh hormat. Dia tunjukkan wajahnya pada saya. Sama dia bilang sama temannya nunjuk-nunjuk ke saya. Dia nunjuk-nunjuk ke kuenya. Saya nggak tahu. Tapi yang heran saudara. Saya lebih berbahagia daripada orang itu. Saya baru ngerti artinya. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara kalau hari ini saudara makin kikir ya. Hati-hati saudara. Belajar untuk memberi. Berkati. Kalau ada kesempatan memberi, berilah. Beri. Gak akan pernah rugi. Daud itu bukan orang yang kikir. Salomo juga sama. Ketika dia membangun bait Allah, dia berikan yang terbaik. Semua yang terbaik dia berikan. Itu gila-gilaan mereka. Dan hidupnya tidak pernah kekurangan. Ketika lagi masa sulit, 1 tahun lebih saya gak punya penghasilan. Orang hutang gak ada yang bayar. Berkali-kali saya dijanjikan dapat uang, gak dapat-dapat. Tapi di tengah-tengah situ orang hutang, saya izinkan untuk akhirnya gak dikembalikan. Tapi di tengah-tengah itu pun juga saya tetap Tuhan minta saya memberi untuk orang banyak, saya tetap beri. Ada banyak pendeta yang saya bantu. Saya memberikan persembahan untuk gereja. Saya gak mau ketinggalan zaman. Saya percaya Tuhan pasti akan cukupkan. Ketika musim pandemi pas datang PSBB tahun 2020 bulan Maret. Pas PSBB diberlakukan di Jakarta, di Tangerang. Pas hari itu, Tuhan mulai memberkati saya. Dan gak berhenti sampai sekarang. Saya tanya kenapa? Satu jawabannya. Karena aku Tuhan yang memelihara kamu. Saudara, kalau sudah memberi, bukan engkau yang memelihara dia. Bukan. Bukan kayak centeng loh, kita punya centeng, punya bodyguard, terus kita yang gaji untuk dibela. Enggak. Allah yang bela, dia yang jaga kita. Dialah gembala, kitalah domba. Dia yang membimbing kita ke air yang tenang. Dia yang menyediakan makanku di depan musuhku. Dia menuntunku di jalan yang benar. Dia membaringkan aku di rumput yang hijau. Dan dia membawaku ke air yang tenang. Karena dia gembala. Dan aku domba. Saya bisa kasih apa? Nggak bisa kasih apa-apa. Kecuali hidup saya bisa memberi dampak yang positif. Kecuali dalam hidup saya bisa memberikan dampak yang baik. Supaya setiap orang akan bertanya, siapa Tuhan? Sehingga nubuatan Zakaria akan terjadi, 10 orang akan memegang puncak jubahmu dan mengatakan, bawalah aku kepada Tuhan Allahmu, karena sesungguhnya aku melihat engkau disertai oleh Tuhan. Musim kehidupan. Kalau ada anak muda yang dengar, oh saya enggak om, umur saya masih 15, dengerin dulu. Firman Tuhan mengatakan, Musa yang mengatakan, manusia kuat 70 tahun. Manusia udah 70. Kalau kuat jadi 80. Terus orang hamba Tuhan dari Amerika, dia mendapatkan hikmat dari Tuhan dan menulis satu buku yang judulnya 4 musim kehidupan. Dia bilang manusia itu mengalami 4 musim. Musim yang pertama adalah musim dingin. Di usia 0 sampai 20. Musim yang kedua adalah musim semi, springtime, 21 sampai 40. Musim yang ketiga adalah summertime, 41 sampai 60. Musim yang keempat adalah autumn, gugur, 61 sampai 80. 0 sampai 20 itu namanya musim dingin. Seperti pohon-pohon di musim dingin, pohon tidak ada daunnya dan tidak ada bunganya dan tidak ada buahnya. Hanya batangnya dan sepertinya tidak ada kehidupan. Tapi sebenarnya ada kehidupan di akarnya. Manusia yang usia 0 sampai 20 sepertinya tidak ada hasilnya. Nggak ada buahnya. Tapi ada kehidupan di dalam situ. 0 sampai 20. Di musim itu pun Tuhan mau kamu berbuah. Ada banyak penginjil-penginjil muda. Anak-anak muda yang dipanggil di usia seperti itu. Ya. Jadi kalau engkau hari ini usia antara 0 sampai 20. Bukan berarti kamu nggak berbuah. Tuhan mau kamu berbuah. Caranya, jaga dirimu. Jaga hati, jaga mata, jaga mulut. Dan yang kedua, belajar untuk setiap memberi yang baik.
bukan kikir. Orang kikir nggak akan masuk surga loh, saudara. Ada ayatnya, ditulis di 1 Korintus 6 ayat ke-10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang kikir nggak akan masuk surga. Sedih ya, udah nggak bisa bahagia hidupnya. Orang kikir tuh nggak bahagia loh, saudara. Udah nggak bahagia hidupnya, matinya masuk neraka lagi. Ngapain? Usia kedua adalah, musim yang kedua adalah musim semi. 21-40, maka di situ ada pernikahan, orang mulai kerja, dapat gaji, dapat uang. Di situ pun juga engkau harus berbuah. Bukan memberikan uang, bukan. Berbuah memberikan dampak, hidup yang berdampak pada lingkungan. Seperti Daud dikatakan bahwa Daud mendengar suara Tuhan dan melakukan kehendaknya pada generasinya. Sehingga Daud menjadi berkat bagi generasinya. Setelah itu dia mati. Andreas mendengar suara Tuhan dan melakukannya dan menjadi berkat bagi generasinya. Setelah itu Andreas pun akan mati. Setiap orang juga seperti itu. Jadilah berkat untuk generasimu. Di usia 41 itu musim panas. Kalau pengusaha sudah kaya, uang sudah mulai punya rumah, punya mobil, hidup mulai mapan. Sama seperti orang di musim panas, semua sudah mulai tersedia dengan baik. Di situ pun kau harus berbuah untuk lingkunganmu. Jangan berhenti. Oh kalau sudah kaya nggak perlu doa puasa, nggak perlu berbuah, salah. Oh kalau masih muda harus berbuah, kalau udah tua nggak. Usia 41-60 pun tetap berbuah. Usia saya 60 ke atas, saya 64. Saya pun harus berbuah. Untuk siapa? Saya berbuah untuk orang-orang segenerasi dengan saya. Dan orang di bawah generasi saya. Saya jadi bapak bagi generasi di bawah saya. Jadi kakak di bawah generasi saya. Dimanapun kamu berada. Dalam setiap musim kehidupan. Tetap kita berbuah. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kuncinya cuma satu. Jaga hatimu. Jaga hati. Jangan kikir. Belajar untuk memberi. Kalau gereja ini buat satu apa, belajar beri. Saya belum pernah lihat orang yang memberi hidupnya miskin. Belum pernah. Belum pernah, saudara. Orang yang memberi hidupnya selalu berlimpah-limpah. Dan yang hebat, waktu memberi, dia bahagia. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, ku percaya rancangan-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu, yes, indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu, oh baik bagiku. Ku tahu rencana-Mu, oh sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Nyanyikan lagi dengan lembut. Tuhan ku percaya, amin. Rancangan-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Kalau saat ini Anda nggak mengerti, kenapa seperti ini Tuhan? Jangan takut. Tuhan sudah berfirman. Dia memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan harapan. Damai sejahtera dan penuh dengan harapan. Oh, indah bagiku, indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu, oh baik bagiku. Jalan-jalanku yang terbaik bagiku. Saya berdoa bagi saudara, dimanapun kau berada saat ini, mungkin di Sidoarjo, karena ini ditayangkan secara online, mungkin di mana? Di Bali, di Jakarta, atau di
Singapura, Malaysia, Bangkok, atau di Amerika, atau dimanapun juga. Letakkan tanganmu di dadamu, dan katakan, Tuhan, ku percaya. Yes. Katakan, Tuhan, ku percaya. Rancanganmu hebat bagiku. Jangan pernah melihat kelemahan hidupmu sehingga kau katakan, Tuhan, kayaknya saya nggak mungkin bisa berbuat salah. Katakan, ku tahu rencanamu indah bagiku, Tuhan. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Di setiap musim kehidupan, aku bisa berbuah. Saya berdoa dalam nama Yesus, semua ketakutan, kekhawatiran, pandangan negatif, kata-kata negatif, luka di hati. Seringkali kita melihat hal yang negatif dalam hidup kita dan itu menghantui kita karena luka-luka di masa lalu. Letakkan tanganmu di dadamu, kamu gak usah ngomong apa-apa. Dibiarkan kasih Tuhan bekerja dalam hidupmu. Saya melihat seperti ada orang yang meronta-ronta saat ini. Seperti ada jiwa yang sedang meronta-ronta ingin lepas. Saya mau berteriak, Tuhan, aku mau bebas. Dan saya berdoa, lepas engkau saat ini. Terbebaslah engkau. Jadilah seperti apa yang Tuhan kehendaki atas hidupmu. Jadilah seperti yang Tuhan kehendaki. Seperti burung Raja Wali yang lepas dari sangkarnya. Jiwamu kan lepas dan merdeka. Akan menentang badai. Terbang tinggi. Menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Saya berdoa. Semua rantai-rantai belenggu-belenggu terlepas dalam nama Yesus. 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 Putus terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Terlepas saat ini dalam nama Yesus. Tuhan, ku percaya rancanganmu indah. Walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, memberi masa depan. Damai sejahtera, penuh harapan. Sebentar, saya diingatkan. Ada beberapa penonton yang saya diingatkan Tuhan. Selama ini engkau gak pernah mengenal Tuhan Yesus. Yang tadi saya ceritakan. Kau sendirian dalam ruangan. Kau sengaja mengunci pintu kamarmu. Hanya untuk mendengarkan ini. Dengan mencuri-curi engkau mencoba mengerti. Tuhan katakan, hari ini hari kemerdekaanmu. Hari ini hari keselamatanmu. Hari ini hari pemulihanmu. Saya lihat ada beberapa pria dan wanita. Berdirilah engkau saat ini. Berdiri di hadapan Tuhan. Saya berdoa. Tuhan berkati pria, wanita, anak-anak muda yang datang kepadamu saat ini. Ikuti doa saya yang sederhana. Katakan, Tuhan Yesus. Saya percaya. Masa depanku penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan harapan. Ampuni aku Tuhan. Selama ini aku berjalan dalam keegoisanku sendiri. Saat ini aku mengerti. Dan aku menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadiku. Engkau mati di kayu salib. Untuk saya. Katakan untuk saya. Ampuni saya Tuhan. Dengan sadar aku mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan aku mengundang Engkau masuk dalam hatiku saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Terima kasih. Tuhan, saya berdoa bagi setiap kami semua yang mendengar khotbah ini. Berkati setiap kami. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, saya akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Dan saya akan berdoa biar kiranya berkat Tuhan turun kepadamu.
Firman Tuhan katakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.